Gimana gimana? Saya rasa sudah jelas ya yang saya sampaikan. Tiba-tiba gimana? Tiba-tiba bergembira Ya begitu? enggak guru, bukan. Jadi artinya dia apa merayakan kegembiraan, tetapi bukan Betul. waktu di mana tepat pada saat kelahiran baginda Nabi. Apakah memang itu diperbolehkan atau tidak? Begitu loh maksud Habib Mahfud. Gitu. Nanti saya juga ingin melontarkan beberapa pertanyaan ke Habib Mahfud, Bib. Ya, mohon izin ya. Silakan guru ditanggapi dulu. Tetap tetap namanya ihtifal bi maulidin nabi itu memang tidak ada. Di zaman salafun soleh generasi terbaik umat tidak ada. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak ada yang merayakan demikian. Kayak Bang Makfun tadi itu kapan-kapan dia mau bermaulid gitu. Tidak ada itu. Sahabat aja ada kok. Udah pernah saya bacakan hadisnya kok, apalagi zaman salafus saleh. Kalau antum belum tahu jangan bilang. Nggak ada. Ya ihtifal bi maulidin nabi tidak ada. Pasang pelang di sana, banner di sana, perayaan Maulid Nabi. Mana ada? Kajian berbayar kayak Ustadz Khalid Sebasa Lama itu generasi salaf juga ada. Sudah loncat ya Bang Mahfud. Ya, udah, jangan diperpanjang itu, Bib. Masalah itu jangan diperpanjang. Ya, sekarang begini, pertanyaannya begini. Sebentar, Guru. Ya, saya mau ke Habib Mahfud dulu sebentar. Bib, jadi gini, permasalahannya begini. Kegembiraan yang dimiliki para sahabat Nabi terkait dengan datangnya diutus baginda Nabi Muhammad SAW dari yang tadinya kafir, lalu ditunjukkan sebagai hidayah, lalu dia memeluk Islam dan dia taat kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, salah satu bentuk daripada sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa, Bib. Tetapi yang jadi iskal pertanyaan adalah mengapa mereka tidak merayakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya di Aswaja terkait dengan Maulid Nabi itu? Kalau memang konteksnya adalah sebuah kegembiraan. Kalau kita nilai kegembiraan yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi itu jauh lebih gembira ketimbang daripada kita yang merayakan itu. Bisa jadi kita hanya sebatas merayakan saja, belum tentu ada sisi kegembiraan dalam kolbu kita. Baik. Begitu, wallahu alam. Silakan Bib tanggapi. Ya, bagus, mulai ada kemajuan ya dialognya ya. Yang pertama, jadi sudah sepakat antara siapa yang nanya tadi barusan namanya? Maaf saya nggak lihat layarnya tadi. Bang Mangun Jaya, Bib. Saya Mangunjaya, Bib. Saya Mangunjaya. Namanya mirip sama akun saya ini. Iya, ya, siap, Bib. Siap. Ya. Jadi paling enggak sudah ada kesepakatan antara saya dan Bang Mangun bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk bergembira dari dalam hati kita atas wujudnya Nabi Muhammad. Kita dijadikan umatnya Nabi, diutus Nabi, kita harus bergembira. Cuman yang ditanyakan Bang Mangun, apa ada jaminan kalau orang yang mengadakan hadir acara maulid itu betul-betul bergembira dari dalam hati? Bisa jadi orang yang nggak ngadain maulid tapi lebih bergembira dari dalam hati walaupun sendirian dari dalam kalbunya, kan begitu Bang Mangun ya? Bagus sekali Bang Mangun. Perhatikan ya, perintahnya itu adalah perintah untuk bergembira tadi, bukan perintah mengadakan acara maulid. Makanya mengadakan acara maulid itu tidak pernah wajib dan tidak pernah harus. Kita pun nggak pernah meyakini mengadakan acara maulid itu harus, nggak pernah. Nggak ngadakan maulid nggak ada masalah, nggak dosa. Ya. Kalau di kampung saya itu nggak dikeluarkan KTP-nya sama Pak RT itu. Iya Pak RT kamu memang sama dungunya mungkin sama antum. Nah, jadi kita itu dikucilkan dong, masyarakat. jangan dipotong. Ya karena kamu suka menyalahkan orang yang nggak salah, pantas dikucilkan. Kamu kalau hidup di sini juga saya Bang Mahfud. Bang Mahfud. Kan gini Bang, faktanya ada yang begitu Bang Mahfud. Ya fakta sekarang kan fakta Enggak, orang awam. Gini Bang, faktanya kan ada yang begitu Bang Mahfud. Kalau menurut Bang Mahfud, enggak. Kalau menurut Bang Mahfud ada yang begitu, itu gimana menurut Bang Mahfud? Salah. Orang yang maksa orang maulid Nabi itu kesalahan besar. Oke, saya rekam ini Bang Mahfud ya. Saya mau rekam Abang ya. Ya. Orang yang memaksa mengadakan acara maulid setiap tahun. Memaksa orang lain hadir acara maulid. Ya. Memaksa orang hadir. Ya. Orang yang memaksa acara maulid harus setiap tahun hadir. Atau mengadakan maulid setiap tahun. Itu salah. Mengadakan bagus. Maksa orang yang nggak bagus. Tapi tadi Abang bilang tidak wajib. Ya nggak wajib. Sekarang saya tanya sama kamu. Maulid setiap tahun tidak wajib dan tidak boleh dipaksa. Ya. Kamu sekarang masang bendera merah putih tanggal bulan Agustus wajib nggak? Sebentar. Maulid setiap tahun tidak wajib hukumnya, ya, dan tidak boleh dipaksa, ya. Iya, betul.
Ya coba Bang lanjutkan diulang ya. Bang. Saya Enggak, ulang sekali jangan lagi ya, gitu. Bang Ini Mahfud. kok, waduh, nggak tertib, saya belum jawab saya mau Manu rekam. kok. Ya, Enggak, saya mau panas. rekam Bang. Bang Apa? Mahfud Ya, menganggap saya ulang maulid dengan setiap kalimat tahun yang tidak. Sebentar. Bang Mahfud berpendapat maulid setiap tahun tidak wajib. emang ada yang Dan bilang siapa wajib? saja dan Nggak siapa ada saja yang satu aja yang memaksa, ulama aja yang bilang maulid wajib, Bang. Anda ini sebentar orang Bang. piknik. Bang. Udah, Dan siapa aduh, saja. nggak asik ini dialognya kalau gini kita jawab. Enggak. Selesai dipotong. Enggak, saya mau pastiin dulu. Saya ini Dan 1 siapa lawan saja. 8 loh di sini. 1 lawan Sebentar, 8 Bang. masa main potong-potong gini. Sebentar Bang. Dan siapa saja yang memaksa untuk ikut maulid? Mana tadi pengafunya? Mencela orang yang tidak ikut maulid itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka menganggap itu baik, Iya. mereka menganggap itu wajib. Mereka Maksudnya mencela gini orang loh, yang Bang. tidak ikut happy birthday Nabi. Maksudnya gini loh Bang, menjadi Afwan bukti ya, itu Afwan ya wajib bagi semuanya mereka. ya. Bentar. Saya ingin Satu-satu dulu. ini aja Bang, saya ingin diskusinya jujur gitu ya. Saya ingin diskusinya Ya, jujur. sebentar dulu, Bang Ahmad, Bang Muhammad. Ini Jati Luhur ini Aswaja bukan? Yang baru naik. Hah? Aswaja bukan? Assalamualaikum, Bang Jatiluhur, Gunung Gede, Sebentar. Gunung, Bang Jati ini Gunung apa? ini? Aswaja. Baik. Oh, Kalau iya, enggak, begini. Bang Mangun. Nah, Iya, yang kalau ada dulu saja yang mau yang mau meluruskan ya silakan. Ya dikasih kesempatan. Aswaja itu dulu masa menganalogikan Maulid Nabi dengan perayaan satu bendera Agustus. Nah, jadi gini tadi itu Bang Mangun mungkin Bang Makfun ya, Bang Makfun itu dia anda mencerna apa yang saya sampaikan tadi. Jadi saya katakan begini kan saya contohkan ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau nasihati Afwan merupakan sifat para sahabat. Mereka semangat untuk saling menasihati. Nah, Tolong sebentar. akhi tanpa ana menghormati antum jangan katakan orang dungu. Afwan. Nah, Jangan akhi. ya, Jangan. ya. Dia Bani Adam. Jangan Baik. akhi beristighfar antum akhi. Nah. Jadi gini tadi mungkin Bang Makfun masih di bawah ya. Tadi udah saya undang tapi belum naik. Jadi saya itu mengatakan begini dengan Ghazali itu memakai dalil kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ini ditafsiri dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian setelah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini rahmat yang di sini jadi dikatakan bahwa ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia sah maulid ini. Itu yang tidak dipahami tadi oleh Bang Mahfud. Jadi ihtifal. Nah, jadi siapa ulama yang mentafsirkan kul bi fadlillah ini dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kemudian menjadi ihtifal bi maulidin Nabi. Itu yang saya sebutkan. Kalau yang tadi dibacakan Bang Mahfud itu rahmat tadi karena fadl itu ilmu. Rahmat itu Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Jadi bukan ihtifal itu. 6. Iya begitu itu, betul. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi saya tidak mengingkari bahwa Iya, terus Ghazali mengatakan ada di Durul Mansur, Imam As-Suyuti mengatakan begitu. Saya bilang, mana Durul Mansurnya? Nah, tadi kan dilihatkan Durul Mansur, tapi tidak ada kalimat bahwa rahmat itu adalah ihtifal bi maulidin Nabi. Tak ada. Nah, itu yang saya maksudkan. Betul. Jadi bukan yang saya maksudkan itu tidak ada ulama yang mengatakan bahwa rahmat itu adalah Nabi Muhammad gitu. Enggak pernah saya mengatakan demikian, Bang Makfuna. Jadi ihtifal bi maulidin Nabi. Nah. Baik.
naik lagi Bimah pun kalau mau naik lagi. Silakan anak naikkan Saya nanti. belum selesai. Iya, saya belum selesai ini. Jadi jawabannya juga belum selesai. Keburu apa abang Muhammad, apa saudaraku yang memang Ini anak naikkan. mempertanyakan itu. Nah, Iya, jadi gini guru, maksud saya begini. jadi Kegembiraan sebentar. yang para Jadi kalau saya para sahabat itu menurunkan, rasakan. begini sebentar supaya anda salah paham ya. Jangan diturunkan lagi ya. Ya. Begini Kok Bang Mahfud. takut? Kok takut? Santai Bentar. dong, saya kan ngomong baik-baik. Ya baik. Seperti ini Bang Mahfud. Jadi kalau saya menurunkan teman-teman Aswaja, biasanya ada yang minta. Nah, ada yang karena takut kalah hujah diturunkan gitu. bukan. Jadi Udah mau ada kalah kepepet diturunkan. Si A aja nggak gitu. Mendingan si A lah sama kalian kalau begini cara. sabar Mahfud. Gini. Nah, jadi ya ketika ada teman Aswaja yang mau naik, yang sama gitu akan membawa dalil-dalil begitu. Makanya kita kasih kesempatan. Saya kan dari awal naik sudah bawa dalil, bukan nyerocos. Saya udah nunjukin. Durul Mansur katanya ada, saya tunjukin. Nah, Sekarang saya jawab Bang Mangun, ya. Jadi begini, ya, Bang Mangun tadi kan nanya, oh, yang diperintah sama Allah itu berbahagia atas wujudnya Nabi, kata Bang Mangun. Nggak harus dibentuk dalam satu acara perayaan. Betul. Ya, ketika orang duduk sendirian, kemudian dia mensyukuri, menunjukkan ekspresi gembira atas nikmat adanya Nabi Muhammad, itu baik. Walaupun nggak hadir maulid nggak apa-apa. Tapi kemudian ada orang-orang yang punya inisiasi baik. Oh, orang-orang ini kalau nggak dikumpulin di satu acara, mereka lupa atas nikmat lahirnya Nabi, nikmat diutusnya Nabi. Yuk, biar mereka ingat, biar bareng-bareng menunaikan perintah Allah untuk menunjukkan ekspresi gembira atas wujudnya Nabi. Kita kemas di satu acara yang mana kemudian di situ diingatkan orang awam ini atas besarnya nikmat wujudnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu menjadi satu perantara mereka bergembira dan bersyukur menunaikan perintah Allah ayat di surat Yunus tadi, ya. Nah, jadi betul Bang Mangun, yang harus itu bergembiranya, bukan mengadakan acaranya. Jadi kalau bergembira nggak mengadakan acara nggak apa-apa. Mengadakan acara digunakan untuk sarana untuk bergembira tadi juga boleh dengan syarat di dalam acaranya itu tidak ada kemaksiatan, ya, seperti campur laki perempuan, ikhtilat, atau kemudian ada menampilkan perempuan di atas panggung apalagi joget-joget. Kalau itu ya haram. Simple kan? Yang keliru itu ketika orang itu tadi mengemas cara bergembira dengan sesuatu cara, disalah-salahkan, dineraka-nerakakan. Tapi begitu belajar ilmu wajib, apakah wajib mengadakan kajian? Oh enggak, cuma kan kajian itu perantara untuk orang itu belajar ilmu. Sekian. Masya Allah. Ana mau sedikit bicara boleh Ustaz Makfun ya? Fadal. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat hidayah. Khutbah Jumat ini. Lanjut. Masya Allah. Ana harus menerjemahkan supaya orang akan masuk sampai hatinya. Dan juga alhamdulillah kita senantiasa menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan. Bukan orang kafir, bukan Plato dan seterusnya. Selanjutnya, Anda ingin mau katakan, ikhwah, kita harus ingat Nabi mengajarkan adab. Coba lihat, kalau Anda sih melihat Imam Ibn Taimiyah menjelaskan tersebut, beliau jujur, adab beliau. Karena sebab ya, niat itu dia dapat pahala, selesai. Adapun orang berijtihad itu dia tanggung jawab dia dengan Allah. Karena ini juga kalau baca ada dalam mohon maaf, afwan ada dari kitab Syiah. Anak tidak sepakat dengan Syiah dan ditelusuri dari kaum Nasrani dan seterusnya secara singkat. Adapun mereka itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan begini terus umat Nabi. Nah, ini yang anak punya nasihat. Kita bagaimana beragama tapi mulut kita tidak bisa jaga kepada sesama muslim. Anak tidak bela siapapun demi Allah.
Silakan Sultan Mataram. Kitab apa itu? Fadl. Nanti saya bacakan ini. Ini kitab yang sering antum bawa ini, Ana bacain. Ini kitab yang sering antum bawa. Silakan, silakan. Ana dulu apa antum dulu? Silakan. Antum dulu nggak apa-apa. Ya, ini kitab yang sering antum bawa kan, Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, antum sering bawa kitab ini. Lihat. Ya, Terus, ada di sini wa qaulu sa'il halaman 109. Wa hal al-ijtima' lil bid'ah al-mubahah jaizun. Ya, kalau memang ditanya tadi perkumpulan yang bid'ah yang di zaman Nabi nggak ada, itu datangnya hadir di situ ngumpulnya hukumnya boleh atau enggak? Ya, ditanya Imam Ibnu Hajar, ini kitab yang sering antum bawa kan, antum pakai hujah, makanya anda pakai kitab ini. Jawabuhu na'am jaiz. Berarti kan Imam Ibnu Hajar menjawab, hukumnya iya boleh datang ke acara perkumpulan bid'ah yang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, tapi isinya itu mubahah, nggak ada unsur keharuman. Datangnya hukumnya bagaimana? Imam Ibnu Hajar jawab, jaizun, hukumnya boleh. Qala Al-Iz ibn Abdissalam rahimahullahu taala. Al-bid'atu, bid'ah itu adalah apa yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tanqasimu ila khamsati ahkam. Bid'ah itu sesuatu yang Nabi nggak pernah melakukan, itu terbagi pada 5 hukum, yakni al-wujub. Ada bid'ah yang hukumnya, anak terjemahan doang ya. Ini kitab yang sering dipakai oleh Bang Sultan Mataram ini sebagai hujah. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, wan nadab. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah ila akhirih. Alif lam kho ini ila akhirih. Ini ada yang makruh, ada yang haram. Ya, wa tariq ma'rifat dzalika, ya panjang lah. Intinya datang ke perayaan acara yang di zaman Nabi nggak ada, bid'ah kalau mubah hukumnya boleh, dan bid'ah itu dibagi, bahkan ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ini kitab yang sering dibawa sama Bang Sultan Mataram. Nah, jadi bertanya nggak Ustaz? ya, saya Mahfud jawab boleh dulu bertanya sedikit nggak ya. Saya jawab dulu sedikit. Jadi katanya Bang Mahfud tadi di pertengahan ya. Ini yang sering dipakai hujah ya. Hujah tadi gitu ya. Loh, antum kan sering bawa kitab ini toh. Nah, terus kenapa saya bawa kitab itu, terus kenapa? Jadi antum gimana dengan pendapat Imam Ibnu Hajar ini? Sesat apa setuju? Iya, saya itu bawa fatwa al-hadisiyah itu membahas tentang mahalul qiyam. Ya ini kan kita Yang nggak mana lagi bahas Maulid Qiyam. Kita lagi bahas Nah, acara dulu. perayaan Maulid, perayaan yang zaman Santai Nabi dulu. nggak ada, acara Ya, Ana dulu. ijtimah yang zaman Nabi nggak ada. Iya, Ana dulu yang ngomong. Kan Ana tadi Anda Ya, udah jadi saya kasih. kalau Ana sih kasih pandangan ini pertengahan ya. Nah, Nah, sebagaimana sebentar. banyak Tanda para salah. ulama memperingatkan Bang Amin. dari datang kepada Bang Amin. gereja, tapi Umar bin Khattab melakukannya. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bisa kita kadang-kadang begitu, sudah tempatkan. Tidak melulu datang di gereja. Nah, dan kaedahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, antum baca dalam fatwa-fatwa para ulama, antum bagaimana? Baik, jadi begini. Sebentar Bang Terus. Amin. Jadi supaya Bang Mahfud ini nggak salah paham ya. Jadi saya bawakan fatwa al-hadisiyah ya, karena ada yang ada yang tanya gitu kan, baik itu tentang bid'ah, itu yang saya bawakan dari fatwa al-hadisiyah ya, tentang ada enggak bid'ah secara lugawiyah dan syariah. Oh ada, baru saya bukakan fatwa al-hadisiyah. Kemudian yang kedua, kalau yang pernah dengan Bang Mahfud itu tentang mahalul qiyam. Saya katakan bahwa teman-teman Aswaja itu sangat-sangat dicari-cari yang namanya mahalul qiyam itu. Saya lihat di berbagai komen-komen ya. Pokoknya seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan keindahan keindahan mahalul qiyam. Kan gitu. Jadi itu yang Anda lihatkan. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah bid'ah. Bid'ah kata Imam Ibnu Hajar, la yambaghi fi'luha. Nggak ada kalimat itu, ternyata tambahan ya di kitab asli. Setelah saya cek nggak ada kalimat la yang bagi fi'luha. Itu judul tambahan dari yang mentahqiq kitab kamu punyanya Wahabi. Lanjut, di punya saya nggak ada.
Coba bolehlah sekarang antum lihatkan saya yang tidak ada lah yang bagi fatwa, coba. Bentar Coba dulu, silakan. jangan lari ke sana dulu. Ini kita selesaikan dulu. Ini Saya gimana? enggak. Saya enggak lari. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti bahas ke sana. Tapi yang ini bagaimana? Di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya kumpul-kumpul pada acara yang di zaman Nabi nggak ada, bid'ah yang mubahah itu hukumnya boleh. Dan bid'ah itu dibagi menjadi 5, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sini antum sepakat atau tidak dengan Imam Ibnu Hajar Haitami? Itu dulu. Tidak sepakat. Ustadz Makpun izin saya bertanya dulu. Ustadz Makpun, saya izin bertanya dulu, Ustadz Makpun. Tentang itu ya, tentang ibarah yang antum tampilkan itu. Nah, sekarang begini dulu Ustadz Makpun. Ketika Ustadz Mataram itu mengatakan dengan hujah Ibnu Hajar Al-Haytami itu bid'ah, kira-kira sepakati dulu Ustadz Makpun ketika pembagian bid'ah menurut Ibnu Hajar itu, biar clear dulu. Maksudnya gimana, Taufik? Ya maksudnya kan pembagian bid'ah yang 5 itu sepakati dulu dengan Ustadz Mataram, sepakat apa enggak gitu. Bukan, makanya saya nanya. Jadi Ustadz Mataram bilang dia nggak sepakat sama Ibnu Hajar. Iya, enggak sepakat, Mam. Ya, jadi di sini sudah lucu. Dia bawa-bawa kitabnya ini. Ternyata begitu yang nggak cocok sama seleranya ditolak. Siapa Sultan Mataram mau nyalain Ibnu Hajar? Oke, bentar dulu, ya. Lucu kan. Nggak apa-apa. Jadi ini kelihatan penonton bisa menilai. Kalau ada pendapat yang sesuai selera dibawa-bawa, begitu pendapatnya Ibnu Hajar itu membolehkan maulid, nggak Makpun, ana mungkin ini dikit, mungkin antum lompat satu fatwa itu, Ustaz. Antum coba naik di fatwa di atasnya, Anda Ustaz. tahu, Anda udah baca dari atas. Nah, coba antum baca, Ustaz. Kita terjemahin sama-sama, Ustaz. Antum terjemahin lah. Baik, silahkan. Ya. Betul. Dari atas, Ustaz. Fatwa di atas. Dari sini, nomor 90 kan. Ya, Ustaz. Baik, karena tadi langsung ke poin biar nggak panjang. Karena tahu ini praktek. Iya, foto-foto, Ustaz. Foto-foto. Dan lain sebagainya. Silakan inti Foto, baca. Ustaz. Baca, saya pengen dengar antum baca. Silakan. Antum baca aja, Ustaz. Fadhol, inti yang mau baca semuanya baca. Terus Saya yang aja, baca, Bang. Ustaz ya. Oke lah, Ustaz. Nggak apa-apa. Saya baca. Ayo, silakan. Wa su'ila nafa'allahu bihi an hukmil mawalidi wal adhkari allati yaf'aluha kathirun minan nasi fi hadha zaman. Hal hiya sunnatun am fadilatun am bid'atun? Fa in qultum innaha fadilatun fahal warada fi fadliha asarun anis salaf aw syai'un minal akhbar? Naam. Wa halil ijtima'u lil bid'ati al mubaha jaizun am la? Naam. Kemudian dijawab, wa hal idza kana yahsulu bi sababiha aw sababa salati tarawih ikhtilatun wa ijtima'un bainan nisa'i war rijali wa yahsulu ma dzalika mu'anasatun wa muhadatsatun wa mu'atatun ghairu murdiyyati syar'an wa qaidatu syar'i mahma rujjihatil mafsadatu harumatil maslahah wa salatu tarawih sunnatun. Salatu tarawih sunnah saja, sunnah. Wa yahsulu bisababiha hadhil asbabul madhkur fahal yumna'un nas min fadliha am la yadurru dzalik. Ini masih pertanyaan ya, masih pertanyaan belum jawabannya. Sahih. Naam. Jangan dipotong. Fa ajaba bi qawlihi الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وعلى شر Bentar, بل perlu شرور. diterjemahkan ini. Saya terjemahkan ya jawabannya. Maaf, saya saling membantu bukan memotong. Ya. Maka beliau menjawab, kata Imam Ibnu Hajar, mau acara-acara maulid dan acara-acara zikir yang dikerjakan, dilakukan di sisi kami, kebanyakannya tergolong di dalamnya itu kebaikan. Ya. Tidak dicela. Terus? Dalamnya itu kebaikan, kasodako. Dalamnya itu ada sedekah, ada zikir, ada solawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya. Wa ba'duha laysa fiha syarrun lakinnahu qalilun nadirun wala syakka annal qismal awwal. Ya, Ustaz. Sudah lompat antum wa ala. Wa ala mana, Ustaz?
Di situ sama Ustadz Makfun dia wa'ala itu sudah. Wa ala syarrin. Ada yang juga maulid-maulid itu Iya, yang di Ustaz. dalamnya ada kejelekan. Bal sururun. Laulam yakun minha illa ru'yatun nisa lirrijalil ajanib. Jadi beliau bilang ada maulid-maulid Nam. yang di sisi kami yang baik-baik, Bentar, Ustaz. dalamnya ada sedekah, Yang maksud saya ini, Ustaz. ada zikir, ada sholawat salam kepada Rasulullah, memuji Nabi. Ada juga praktek yang kedoknya maulid tapi nggak baik. Ada orang datang ke sana tujuannya mau lihat-lihat cewek, ya. Ustaz. Ya, wa ba'duha laisa fiha syarr lakinnahu qalil nadir. Lanjut. Wala syakka annal qismal awwal mamnu'un satu lil Bagian pertama itu qaidatil haram. masyhura al muqarrarati anna dar al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang pertama Ustaz ya, ini sabar dulu Ustaz sebelum kita lanjut. Maksudnya begini, hatta beliau yang membolehkan saja beliau katakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita mau debatkan sampai ujung kiamat Ustaz, antum kalau mau merayakan, ya itu kan hujahnya antum. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jujur seperti beliau? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bukan, itu kelompok yang nggak bener tadi maulid. Sahih. Yang sekarang yang terjadi Ustaz, aksaru sahih atau aksaru fasida Ustaz? Aksaru sahiha. Kaif Ustaz? Masyhur fi YouTube Ustaz. Baca di Masyhur YouTube, fi Bang Syed. kulli karena lihat makan yang Ustaz. saja. Antum baca sampai Iya, bacaan anak bawah Ustaz. tadi dong. Katanya mau dibaca Ya. semua. Kita sama-sama baca, enggak apa-apa saya baca. Baik. Faman alima wuku'a syai'in minasyarri fima yaf'aluhu min dzalika fahuwa asimun. Lanjut sampai yang saya baca tadi ya. Lanjut. Ya. Wa Terjemahkan bi Ustadz fardi Mani kebersamaan annahu bahasa amila Arab fi sini. dzalika khairan wa rubbama khairuhu la yusawi syarruhu. Syarruhu. Ala tara anna syari iktafa minal khairi bima tayassar. Iktafa minal khairi bima tayassar. Nah, pendapatnya beliau oke, kita hormati. Lanjut. Naam, sahih karena pendapat beliau jujur, beliau membolehkan tapi beliau katakan apa tadi di Membolehkan atas toh? Ustaz? Iya, membolehkan tapi kan intinya kan. Iya Ustaz, Bagi tapi kalian apa yang beliau membolehkan maulid sampaikan itu Ustaz? Sesat nggak bagi kalian membolehkan maulid itu? Lah Ustaz, itu ijtihadnya beliau. Hatta Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Tapi yang poinnya di sini Ustaz, darul mafasid itu bagaimana Ustaz? Kita ini Baca terlalu sampai berlega-lega selesai. dalam beramal Ustaz. Baca sampai Keburukan selesai. Intinya Ustaz, hukumnya keburukan boleh nggak sama merajalela di kita? mana-mana Sebelum kita selesai biarkan saja. supaya paham secara keseluruhan. Antum tadi bilang baca sampai titik yang anak. Nah, ini Pasti. betul Ustaz. Wa bi fardin annahu amila fi dzalika khairan. Wa rubbama khairuhu la Terjemahkan yusawi. akhir semua orang Sudah paham. selesai itu tadi. Selanjutnya. Yang mana Ustaz? Oh ya, Nih. Antum baca sampai sini ya. Wal khairu yaktafa minhum bima tayasa. Wal qismu sani. Ya. Ya, ini. Wal qismu Naam. sani. Naam. Sunnatun. Lanjut Ustaz, lanjut. Tastamilul ahadits alwarida fil adkaril makhsus wal amma ka qaulin la yaqudu qaumun, sebagaimana adapun maulid-maulid yang baik enggak ada maksiat di dalamnya itu bagus, dianjurkan sunnah. Lanjut Ustaz. Di dalamnya terkandung hadis-hadis yang diriwayatkan. Ya, bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah duduk sekumpulan orang berzikir kepada Allah Ta'ala illa kecuali mereka itu diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmatnya Allah dan turun kepada mereka ketenangan. Dan kemudian disebutkan mereka oleh Allah, dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Naam, sahih. Ya, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Muslim. Wa rawa aidon, maksudnya apa di sini? Imam Ibnu Hajar bilang kalau isi acaranya itu kayak begini, Gini, itu Ustaz. bagus. Bukan intinya saya mau bilang itu, Ustaz. Ini sekedar ini ke antum aja, Ustaz. Saya tidak mau berdebat karena ini perdebatan ini sudah lama. Cuman begini, hatta beliau yang mensunnahkan atau beliau membolehkan perkara tersebut, apa yang beliau katakan, Ustaz? Kita sekarang sudah sadar, Ustaz. Di antara maulid yang terjadi zaman ini, antum boleh lihat semua maulid, Ustaz. Enggak, bagus. Saya lihat banyak Aksarnya yang mana, Ustaz? Yang banyaknya yang mana, Ustaz? Banyakan Menurut yang antum? Banyakan yang khair. Banyakan yang apa, Ustaz? Banyakan yang baik. Gimana sih, Ustaz? Antum berarti kurang jujur, Kamu sama Ustaz. saya yang pelaku maulid siapa, Mining? Iya, Ustaz. Yang nampak di saya muka pelaku bumi ini maulid, gimana, Ustaz? saya Bang Mahfun, saya kan aswaja, jadi saya pelaku maulid. Kamu ngaku asu aja, kamu ngaku Kenapa aja lah.
Bentar dulu. Jadi di sini beliau bilang kalau acara maulid itu nggak ada tadi tujuan lihat laki perempuan, sebab keharumannya itu, di kajian kalian yang Wahabi juga sama. Kalau istilah mau berangkat kajian mau lirik-lirik perempuan juga Jadi sama, menurut asal antum dibubarin. Ya, Betul jadi nggak? menurut antum darul Jadi mafasid kajian-kajian, muqaddamun ala jalbil masolihnya Ustaz, beliau itu di mana, bahasa Ustaz? lama, bubarin aja kalau memang tujuannya itu mau lirik-lirik Nah, perempuan. sekarang saya tanya antum aja, Ustaz. Jangan ngomong Mahfud, Menurut santai aja antum, Mahfud. Ustaz Bib, Afan Bib, ya Allah. Saya ini kalau sama Habib ini susah ini kita mau ngomong. Nggak enak kita Tapi potong-potong. beneran nggak Cuman Mahfud begini. ini Habib? Ya jangan sembarangan juga bilang Habib. Enggak, Habib. soalnya Bang Mangun bilangnya Habib, saya percaya aja, Ustaz. Nggak Enggak, saya penting, enggak, saya Habib, kalau nggak sama Habib saya inilah. Ya, Maksudnya yang Habib tak gini. Habib jangan panggil Habib, bahaya. Nah, Ya udah, Ustaz. Gini, Ustaz. Bang Mahfud, Kalau nah. menurut antum, Ustaz, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihnya Imam Suyuti dalam Maulid ini di mana? Kalau menurut antum? Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar. Saya jawab ya, Nah. pelan-pelan jangan dipotong. Kalau memang ketika diadakan acara maulid tadi berpotensi untuk terjadinya kemaksiatan yang sudah disebutkan di atas, menurut Imam Ibnu Hajar mending ditinggalkan. Tapi kalau seandainya didirikan maulid tadi si pendiri sudah punya pengalaman, tahu bahwasanya tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan tadi, maka sunnah untuk dikerjakan. Itu kata Ibnu Hajar. Oke, sekarang boleh saya lanjut, Ustaz? Saya lanjut ya, premis saya. Kalau antum katakan seperti itu, berarti saya minta antum layaknya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Antum melaksanakan maulid, antum membolehkan maulid, tapi antum juga harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ketika illa ru'yatun nisali lirrijalil ajnabi ketika maulid. Antum bisa, Ustaz? Bisa, saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Jadi Ustaz, masih banyak, Ustaz. Saya melihat itu masih banyak, Ustaz. Topik, dengarkan saya, Topik, saya undang kamu datang ke acara maulid di tempat saya. Kalau sampai kamu lihat istilat, ya saya kasih kamu uang 100 juta. Ustaz, saya itu sudah pernah ikut maulid, Ustaz. Enggak, saya enggak bilang orang lain. Saya kan ngomong saya. Saya buat maulid. Maksudnya gini, Saya buat Ustaz. maulid. Perhatikan, dengerin dulu. Menurut saya antum, buat Ustaz, maulid. darul mafasid. Enggak ada mafasid. Di maulid yang Bentar, saya Ustaz. buat enggak ada mafasid. Iya, Yang ini saya ditakutkan maksudnya di saya sini sampaikan nggak dulu, Ustaz. Gantian dong. Kita enggak enak diskusi kalau Gantian, begini, Ustaz Ustaz. Maning, gantian. Ustaz Maning, gantian. Gini. Fadal. Kalau ada pernyataan atau sikap dari Ibnu Hajar Al-Haytami, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, Menurut Ustadz Magpun, berarti ihtifal atau perayaan maulid ada potensi maslahatnya nggak kira-kira? Ya ada, Mas, makanya begini, di sini Ustaz. kalau potensi saya masalah begini, saya yang paham. sulit. Bentar, Ustaz. Yang ditanyakan saya, bukan antum, Ustaz. Begini, Ustadz Maning. Iya, kan saya yang ditanya, saya yang jawab dong. Adanya statement itu ada potensi maslahat. Gini, Ustaz. Berarti yang kita soroti hukumnya jangan kemana-mana. Iya, saya paham, Ustaz. Ini saya mau bilang ini, makanya saya selalu bilang dari awal. Saya mengerti Imam Suyuti itu membolehkan maulid Nabi. Saya tidak bilang beliau melarang. Mana Imam Suyuti? Sebelum saya baca ini, saya sudah bilang. Kok Suyuti? Nah, Ibnu Hajar. Imam Suyuti